Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan menyapa kita melalui nats khotbah kita pada Minggu Paskah yang pertama ini, diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini, sebelumnya kami mengucapkan kepada kita sekalian selamat Paskah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita melihat sosok Maria dan kawan-kawannya yang merasa galau, yang merasa takut dalam kehidupannya, seolah-olah mereka seperti seorang yang kalah dalam perang. Yesus yang mereka banggakan selama ini telah mati dengan sadis, mati di kayu salib. Akibatnya mereka semuanya takut. Akibatnya mereka semua takut terimbas karena mereka takut bahwa mereka adalah dikatakan antek-antek Tuhan Yesus. Untuk itu mereka akibatnya pergi pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Jawabannya kenapa? Karena mereka merasa takut dituduh. Mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki bangkai Yesus, seperti tradisi adat Yahudi. Namun siapa yang akan membuka pintu kubur itu bagi mereka? Di sini bisa kita lihat perempuan itu kembali bingung. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasa takut, galau sering menjadi momok bagi hidup kita. Akibatnya kita bingung, kita tidak tahu berbuat apa. Sebab seorang yang sedang takut dan sedang mengalami kegalauan dalam kehidupannya tidak tahu
akan berbuat apa. Sebab seorang yang merasa sedang takut, seseorang yang merasa dalam kegalauan, dia tidak tahu bertindak apa. Saat ini kita juga mengalami hal yang seperti ini, di mana ada situasi yang semakin lama semakin mencekam. Saat ini seisi dunia juga merasa takut karena adanya COVID-19 atau virus corona ini yang sedang melanda hampir di seluruh penjuru dunia ini, hampir di semua penduduk bumi. Siapa saja tentunya bisa tertular, bisa menjadi korban virus ini. Untuk bertemu kepada sesama saja takut, bahkan dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Karena untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Takut kita tertular oleh virus itu, akibatnya kita harus tinggal di rumah. Sekolah pun diliburkan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Bahkan untuk kebaktian Paskah ini pun kita harus melakukannya di rumah masing-masing. Dan hal ini tentunya akan menjadi hal yang sangat bersejarah bagi gereja-gereja di dunia. Jemaat yang terkasih, satu keluhan yang paling sering kita katakan adalah bosan. Bosan karena harus tinggal di rumah saja. Anak-anak juga merasa bosan karena harus di rumah saja. Yang selama ini dia bisa bermain-main dengan temannya, tapi saat ini mereka harus tetap di rumah saja melakukan aktivitas mereka. Jika ada keluarga kita yang sedang bertugas untuk menangani, untuk menjadi garda terdepan untuk memerangi virus corona ini pun akan menimbulkan kepada kita rasa takut, khawatir yang luar biasa. Mengapa? Karena kita takut mereka tertular, kita takut mereka kelelahan, dan banyak hal lain lagi yang dapat membuat kita takut dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini, firman Tuhan hadir untuk menguatkan kita pada perayaan Pesta Paskah yang pertama ini. Akan mengubah hidup kita dari rasa takut kepada hidup yang bersukacita. Bisa kita lihat bagaimana Maria dan kawan-kawannya yang dengan lugunya datang ke kubur Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Kemudian mereka diberitahu bahwa sesungguhnya Yesus telah bangkit. Dan mendengar kabar itu, seketika juga ketakutan mereka lenyap, diganti dengan sorak sukacita yang luar biasa. Apalagi setelah mereka bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, kembali Yesus menguatkan mereka dengan berkata, "Jangan takut." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan Yesus dari kematian akan mengganti hidup yang serba takut dengan hidup yang bersukacita. Itulah berita sukacita dalam firman Tuhan hari ini. Apa yang kita percaya, Yesus juga akan mengalami hal yang sama pada peristiwa Paskah hari ini. Pasti bisa kita lihat perkataan ini tidak terhenti hanya kepada Maria dan murid-murid Yesus lainnya, tetapi juga pada kita semua orang yang percaya saat ini. Ia juga berkata kepadaku dan kepadamu, "Jangan takut." Luar biasa. Ia telah bangkit.
kuasa kebangkitan Yesus akan mengusir rasa galau, akan mengusir rasa takut kita, sambil berpengharapan bahwa badai ini tentunya pasti akan berlalu. Oleh karena itu, mari kita percaya Dia. Yesus akan menyertai kita dan seisi rumah kita. Jika setiap hari kita mendengar berita bertambahnya korban yang meninggal dan yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona ini, ingat, Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa Tuhan juga akan mengalahkan kuasa virus ini, asal kita tetap percaya dan turut dengan firman-Nya. Sebab hati yang gembira akan membuat imun bodi kita untuk mengalahkan virus-virus itu. Namun di samping itu, kita harus tunduk, kita harus turut kepada arahan pemerintah dan gereja-gereja untuk tetap di rumah saja. Dan selalu berdoa dan juga menjaga kebersihan. Hanya sukacita inilah yang membawa kita kepada pengharapan yang baru, bahwa hari esok masih ada dan akan lebih baik dari hari ini. Dan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pastinya akan tetap bekerja untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan sesama kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dikuatkan, kemudian kita diutus untuk menguatkan sesama kita. Sama seperti Maria diutus untuk memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid Yesus. Mulailah itu dari rumah ini. Ingatlah, kita dipakai Tuhan menjadi alat kesaksiannya. Tentu kesaksian ini saat ini tidak harus pergi menemui setiap orang untuk memberitakan firman Tuhan kepadanya, karena kita masih dilarang untuk bertemu dengan mereka. Kita masih harus bekerja dari rumah ini, kita masih harus belajar di rumah ini, bahkan beribadah di rumah ini. Kesaksian kita yang utama saat ini adalah menuruti pemerintah, menuruti perintah itu untuk tetap tinggal di rumah saja. Kesaksian kita bisa melalui nyanyian-nyanyian, boleh melalui tulisan yang membangun melalui media sosial, dan jauhkan tentunya dari hoax. Dan yang tidak ketinggalan, melalui ketaatan kita kepada orang tua. Bahkan setelah badai ini pun berlalu, kita boleh bersaksi dengan segala potensi yang boleh kita miliki. Hari esok masih ada, maka berilah dirimu dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksiannya melalui sikapmu dan perananmu. Dan mulailah itu saat ini juga di rumah kita masing-masing. Kuasa kebangkitan Yesus akan membangkitkan kita dari keterpurukan ini. Badai tentunya pasti akan berlalu. Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat ciptaannya. Dan perayaan Paskah hari ini akan mengubah hidup kita kepada hidup yang lebih baik. Habis gelap, terbitlah terang. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, Tuhan tentunya peduli denganmu. Ia akan menggantikannya dengan sukacita yang penuh. Bahkan ia juga akan memakai kita dan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus
melalui segala perbuatan baik kita. Amin.